Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Agung dalam pembelajaran TIK. Ya, gimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Hari ini, alhamdulillah kita insya Allah akan belajar pembelajaran yang baru ya. Dan itu tentunya ya pasti kita setiap harinya pasti belajar hal yang baru. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Oke, kita mulai berdoa bersama-sama ya. Kita baca surah Al-Fatihah bersama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, seperti biasa kita menggunakan aplikasi Microsoft Word ya. Kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, sekarang. Nah, hari ini seperti yang kalian bisa lihat di judul di video Bapak ya, tentang ikon standar pengolah kata. Nah, di sini Bapak akan tulis dulu ikon standar pengolah kata. Apa sih biasanya ikon standar pengolah kata ini? Oke, Bapak besarkan. Nah, salah satunya ada yang namanya, pertama ada yang namanya bold. Ada yang tahu bold? Pertama ada yang namanya bold. Bold ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya huruf tebal. Nah, contohnya udah kalian lihat sendiri sebenarnya. Nah, ini huruf tebal ini. Ya. Kenapa dia bisa huruf tebal? Karena ikon boldnya di sebelah sini lihat itu nyala atau telah terklik. Tulisannya ada bold. Ya, make the selected text bold. Artinya tebal ya, huruf tebal. Kemudian kita akan belajar tentang underline. Apa artinya underline? Underline ini artinya adalah huruf bergaris bawah. Ya. Seperti apa contohnya? Nanti Bapak akan contohkan. Oke. Kemudian habis itu ada yang namanya italic. Italic. Apa artinya italic? Bapak ini deh, biar rapi. Oke. Ada yang namanya italic atau biasa disebut huruf biru. Ini juga huruf tebal, huruf bergaris bawah dan huruf biru. Ini ada 3 ikon standar pengolah kata yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sekarang Bapak langsung akan memberikan contohnya ya dan cara menggunakannya. Ini gampang banget ya. Misalkan Bapak mau nulis kayak cerita gitu ya. Nama saya Nusa. Saya bersekolah di SDIT Bina Insan Kragilan. Saya suka bermain bola bersama teman-teman di lapangan dekat rumah. Biasanya saya main di sore
hari. Sore, hari. Dan tidak lupa setelah mendekati waktu maghrib, saya langsung pulang dan bergegas. Saya langsung pulang dan mandi, bergegas untuk pergi ke masjid. Oke, sampai situ. Misalkan Bapak punya cerita seperti itu. Nah, kita contohin satu-satu ya. Huruf tebal ini biasanya digunakan untuk menegaskan. Apa yang menegaskan ya? Untuk menunjukkan kalau ini tuh hal yang harus diketahui sama orang lain. Misalkan kita pengen memberitahu kalau SDIT Bina Insan itu penting gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan icon bold ini. Nah, dengan caranya seperti apa? Tinggal kita blok kata yang mau kita bikin tebal ya. Caranya sudah tahu ya, cara memblok. Kemudian kita pergi ke tab home. Misalkan kita tadinya di tab insert, terus kita ke tab home, klik di group font, ada yang namanya bold. Tinggal kita klik. Nah, si kata ini ya akan berubah menjadi tebal seperti ini. Ya, itu gampang banget. Atau ada cara kedua, yakni dengan mengklik CTRL plus B. Nah, Bapak akan lihatkan di sini keyboard. Oke. Nah, kalian bisa mencet CTRL sama huruf B berbarengan ya. Jadi pencet CTRL dulu, kemudian klik B. Nanti si kata ini akan menjadi tebal seperti ini. Bapak berikan contoh ya. Misalkan Bapak mau menebalkan nama Nusa, kita blok dulu seperti biasa. Kemudian kita klik CTRL plus B. Nah, dia langsung berubah menjadi tebal ya. Tadi ngeliat nggak di sini nyala? Oke, Bapak ulang ya. Nah, ini kan belum tebal ya. Kita blok. Kemudian kita klik CTRL. Nah, nyala tuh ya. CTRL-nya, kemudian kita klik huruf B di keyboard. Tuh, dia langsung berubah jadi tebal. Gampang kan? Buat bikin huruf tebal. Nah, kemudian yang kedua ada namanya underline atau huruf bergaris bawah. Nah, misalkan tadi kita sudah membuat si SDIT Bina Insan ini menjadi tebal gitu kan. Sekarang kita mau menggarisbawahi gitu si kata ini. Caranya juga sama, kita blok, terus kita pergi ke tab home, kemudian pergi ke group font, kita pilih underline. Underline itu dalam bahasa Inggris ya, kan depannya U. Ingat aja kalau underline itu U depannya ya. Tinggal kita klik underline. Nah, dia langsung menjadi ada garis bawahnya. Coba kita blok lagi. Kita pergi ke underline lagi, tapi kita klik yang tanda panah kecil ini, coba kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam garis yang bisa kita pilih mau pakai apa tuh, lihat ya di samping, lihat di bawah garis ini ya, lihat berubah ya. Ada yang garisnya 2 titik-titik, ada yang kayak ini ya. Oke, ini tinggal kita pilih. Jadi ada banyak macam. Atau cara kedua masih sama. Cara keduanya kita blok dulu kata yang mau kita garis bawahi, kemudian kita klik CTRL plus U karena underline kan. Oke, kita lihat di sini, kita blok nusanya kayak tadi seperti biasa, kemudian klik CTRL, nyala CTRL-nya dan huruf U. Nah, si nusa juga menjadi ada garis bawahnya. Gampang ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya italik atau huruf miring. Huruf miring ini biasanya digunakan ketika
ada yang di teks kita tuh ada yang berbahasa Inggris. Misalkan ya, saya suka bermain bola bersama teman-teman di lapangan. Di lapangan misalkan lapangannya namanya pakai bahasa Inggris. Lapangan apa ya? Lapangan street James misalkan ya, lapangannya namanya Street James gitu ya. Nah ini biasanya kalau di sebuah teks itu harus dimiringkan kalau berbahasa Inggris. Oke, sekarang kita buat ini menjadi miring, nama Street James. Kita blok juga sama, jadi ini sebenarnya banyak menggunakan blok-blok ya. Di blok ini menjadi warna biru seperti ini, kemudian kita pergi lagi ke tab home, ke group font, kita pilih yang miring, i miring. Nah, ini ikonnya ya, i miring, atau yang bisa disebut kita klik, dia akan menjadi miring ya, Street James. Cara keduanya juga sama kayak yang di bawah ini, CTRL plus I. Nah, kalau ini bold itu B, underline itu U, kalau italic itu I, sesuai dengan nama-nama ikonnya. Oke, sekarang kita coba ke masjid Edward misalkan. Ini bahasa Inggris juga misalkan nama masjidnya. Kita blok ya, kemudian kita lihat di sini, kita blok Edwardnya. Oke, kemudian kita klik CTRL sudah nyala ya, kemudian kita klik huruf I. Si Edwardnya akan menjadi miring juga. Gimana? Gampang kan? Icon standar pengolah kata yang ada di Microsoft Word ada 3 yang kita pelajari hari ini. Ya, ada bold, itu huruf tebal. Ikonnya, gambar icon seperti ini, huruf B tebal. Kemudian ada underline. Underline itu huruf bergaris bawah ya, yang ikonnya ada huruf U, di bawahnya ada garis. Kemudian yang terakhir ada italic atau huruf miring. Nah, ini ikonnya berbentuk huruf I dan miring. Dan kegunaannya kalian sudah tahu ya, kalau huruf bold untuk menunjukkan kita ingin menunjukkan sesuatu hal yang penting gitu ya. Nih, bisa seperti ini, jadi tebal gitu ya. Kemudian yang underline juga sama, lebih menegaskan kalau ini tuh penting gitu. IP Bina Ihsan Pelajaran. Dan italic biasanya digunakan untuk kata yang sulit untuk dimengerti. Salah satu contohnya kata yang berunsur bahasa orang luar yang bahasa barat gitu ya, bahasa Inggris gitu ya, Street James, Edward dan lain sebagainya. Misalkan ada bahasa Zimbabwe juga kan nggak ngerti tuh, dimiringin aja nggak. Ya, gimana, mudah kan? Nah sekarang seperti biasa tugasnya adalah kalian merangkum dan dikumpulkan ke bapak ya. Ditunggu tugasnya, dan kalau ada yang punya laptop atau PC silahkan bisa dipraktekkan masing-masing di rumah ya, agar kalian lebih mengerti apa yang kita bahas hari ini. Oke, selamat belajar semuanya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.